Bersyukur untuk kekuatannya. Terima kasih Tuhan. 1 tahun kami telah dimampukan melewatinya. Tangan-Mu penuh dengan kuasa memegang kami, menuntun kami. Yesus, haleluya. Amin. Oke, aku ada wartanya satu, aku minta, boleh? Ya, oke, salam semua. Selamat tahun baru, kan Natal kita sudah ya. Tahun baru kan kita belum. Om, Tante, terima kasih. Terima kasih. Bisa kuat lagi. Ada Om 2 di belakang tinggal di sini, bilang mau Om, makasih banyak ya, mau gabung dengan kita di sini. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur saudaraku, kita bisa melewati tahun 2025. Ada begitu banyak orang yang mungkin tidak melewatinya. Pergi liburan di Bali, ternyata perahunya tenggelam. Ada yang tenggelam perahunya di sini ya? Kita libur dekat-dekat saja dulu deh. Kalau lagi musim-musim begini ya. Lagi musim begini kita dekat-dekat saja dulu, jangan jauh-jauh dulu. Karena kita nggak tahu ya di sana ya. Oke, di atas segalanya saudaraku yang saya kasihi, saya hari ini, saya angkat satu tema di tahun 2026 ini. Saya merenungkan tentang tahun 2026, apa yang ingin saya dapatkan untuk Tuhan, saya bagikan kepada jemaat di GBI WC. Jadi dalam doa dan puasa, renungkan siang dan malam, saya dapat satu kata begini saudara. Katanya itu saya dapat waktu doa, Tuhan tidak pernah gagal. Jadi katanya kayak gitu, Tuhan tidak pernah gagal. Lalu saya cari di Alkitab kan. Saya cari tidak pernah gagal. Kata Tuhan tidak pernah gagal nggak nongol-nongol. Jadi saya doa lagi saudara. Tapi itu muncul terus, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Dari bulan Agustus, September, Oktober sampai Desember saya belum dapat. Karena sudah mau. Tapi di bulan pas tanggal 14 yang kita Natalan itu, dalam ibadah itu saya duduk di sana lalu saya doa, lalu saya dapatnya adalah Tuhan tidak pernah gagal. Lalu dapat ayatnya itu di Yosua pasal yang ke-21 ayat 45. Bagaimana Tuhan itu tidak pernah gagal terhadap bangsa Israel. Nah, itu saya bilang saya dapatkan. Dan untuk supaya kita ini tahun ini benar-benar Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita, saya siapkan beberapa skema-skema. Salah satu adalah judulnya adalah pakai sedikit bahasa Inggris ya, keren kan. The year of apa? Tadi anak-anak sudah saya Cici Sandra? Fulfill. The year of fulfill. Apa sih Pak Kem? Pakai bahasa Indonesia sedikit kan boleh ya Om ya. Kita sudah begini, saya bukan berarti saya ini sok jago bahasa Inggris saudara. Nggak ngerti bahasa Inggris saudara saya. Saya waktu SMP senang-senangnya bahasa Inggris. Ada saudara saya guru bahasa Inggris, tiap kali dia ngajar dudukin saya di situ. Lu dengar, tapi nggak mudeng-mudeng. Lalu ada saya masuk ke sekolah SMA, ada yang ngajar bahasa Inggris itu masih ini dengan ponakan saya, dia duduk saya juga di situ. Saya bilang giliran gue mau istirahat kok gue duduk begini. Akhirnya gue nggak suka bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris saya belepotan. Tapi ya mau tidak mau, karena di Jakarta kan hampir jemaat kita ini kan semua ngomongnya kan bahasa Inggris kan. Yes no juga yang penting kita itu bahasa Inggris. No smoking juga itu kan bahasa Inggris kan. Ya kan? Pokoknya kita bagi dulu, yang penting kita ngomong. Nah,
Kata fulfilled itu saudara, saya ternyata waktu baca itu, waktu lihat definisinya, itu ada artinya terpenuhi. Atau apa yang difirmankannya itu digenapi. Terpenuhi, digenapi, dan tidak pernah gagal. Nah, jadi itu fulfill. Jadi apa yang Tuhan firmankan, apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab yang kita baca itu, semuanya terpenuhi. Kalau Tuhan berkata kepada kita begini, jangan kamu kuat, jangan kamu takut, berarti Dia akan menyertai kita, membuat kita jangan sampai tidak takut. Jangan kamu khawatir. Nah, ketika Dia berkata jangan kamu khawatir, Dia pastikan untuk hidup kita tidak khawatir. Jangan kamu cemas, Dia pastikan kita untuk tidak cemas. Maka kan saya siapkan nanti pada masuk itu tolong bagikan warta itu, tolong dibawa pulang dan dibaca dan renungkan. Kalau Bapak Ibu mungkin di warta nggak kurang baca, saya sudah siapkan juga untuk shortnya. Saya upayakan sedemikian rupa supaya shortnya pun saya pokoknya sekitar ini judul. Tujuannya cuma satu, supaya itu benar-benar firman Tuhan yang Tuhan bilang begini, aku penuhi semua apa yang aku firmankan itu terpenuhi, itu kita alami dalam kehidupan kita. Dan saya ingin juga setiap satu minggu ada yang kesaksian tentang Tuhan itu menggenapi firman dalam kehidupannya. Makanya saudara, saya siapkan ini. Saya siapkan saya bikin judul legasi dokumen warisan iman. Ini Bapak Ibu tolong nanti saya pulang, nanti saya doakan. Lalu Bapak Ibu saya minta Bapak Ibu pulang bawakan ini. Dan habis Bapak Ibu di dalamnya tulisannya isinya adalah pokok doa. Apa yang Bapak Ibu doakan. Karena kita bilang begini, mintalah maka aku memberi. Disuruh kita minta kan? Kita minta. Lalu di sebelah kanannya ada jawaban doa. Nah, Bapak Ibu nanti tulis, kalau saya belum dijawab ya udah dikosongin dulu. Karena kita mau lihat nanti di akhir tahun 2026. Pokok-pokok doa kita apakah terjawab atau tidak. Maka kan saya buatnya warisan iman. Kenapa legasi? Karena ini warisan. Nanti disimpan, nanti ini dipegang tahun 2026. Nanti tolong dibalikin, habis isi dibalikin. Tujuannya cuma satu, supaya saya baca, saya doakan di rumah, saya puasakan bersama. Amin. Dan kalau sudah dijawab, tolong dikasih tahu. Ya kan, dikasih tahu. Jangan diam-diam, saya kasih tahu pakai suruh saya kesaksian depan, kan saya malu. Ya kan kalau udah dapat jodoh nih, kalau udah dapat jodoh Tuhan saya minta jodoh saya udah dapat, ya kan. Dia kasih tahu bawa jodohnya ke sini berdiri kesaksian. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara ini jodoh saya di sebelah saya doakan muncul juga di sini. Ya kan bagus kan? Ya kan? Berarti doanya dijawab. Jadi nanti ini tolong habis ini saya nanti doakan dan saya minta bagikan kepada kita semua, tolong pulang di rumah isi pokok doa Bapak Ibu di tahun 2026 ingin Bapak Ibu dapatkan. Alkitab bilang mintalah maka aku memberi. Kamu yang di dunia ini tahu kalau orang tua anak meminta roti, tidak adakah orang tua kasih ular? Enggak. Jadi kalau kita minta supaya kita sehat, kita diberkati, kita kuat, pasti Tuhan berikan. Amin. Nanti tolong diisi. Nah, maka kan saya tadi minta. Lalu saya ingin bahas tentang the year ini, kenapa kita harus tahu tentang ini, the year of everything fulfilled. Berikutnya, ayatnya di mana? Ayatnya di sini. Yosua pasal 21:45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Ini kata-kata powerful banget. Sekian perjalanan yang dihadapi oleh Yosua dari ketika dia menggantikan Musa, lalu tongkat estafet itu diberikan kepada dia dan Tuhan berfirman, aku menyertai engkau sebagaimana aku menyertai Musa, aku juga menyertai kau.
Allah yang sama menyertai Musa. Allah yang sama juga berdiri di depan Yosua dan berfirman kepada Yosua, sebagaimana saya melakukan perkara yang ajaib kepada Musa, maka hal yang sama juga saya akan lakukan kepada kamu dalam perjalanan kehidupan kamu. Dan saya percaya Allah yang sama juga yang disembah oleh GBI Double C. Amin. Kita jemaat di sini pun sama. Tuhan yang sama berfirman kepada Yosua, Tuhan yang berfirman kepada Musa, Allah yang sama yang kita sembah hari ini, namanya Yesus. Ya, berikut. Kenapa saudaraku yang saya kasih, seringkali kita menjalani hidup dengan membawa daftar harapan yang belum terwujud. Jadi kadangkala dalam hidup ini seringkali yang kita, manusia itu, saya waktu baca satu artikel gini, manusia itu untuk kebaikan dia gampang melupakan. Misalnya orang berbuat baik dia gampang lupa. Tapi untuk hal yang buruk, ingat. Lu tahu nggak? Lu pernah sakitin gue loh. 2000 berapa tahun yang lalu punya, bisa dibawa di 2026. Tapi coba lu punya kebaikan, kita punya kebaikan sedikit gitu kan. Lupa dia. Maka kan seringkali kita menjalani hidup dengan membawa daftar harapan yang belum terwujud. Terus begitu. Ketika kita melihat tahun berganti tahun dan terkadang kita merasa ada janji-janji Tuhan yang seolah-olah terlupakan atau dibatalkan dengan keadaan. Itu manusia ya. Kita manusia itu hal-hal buruk itu seringkali lebih banyak diingat daripada hal-hal baik. Ingat ya. Maka saya mau supaya kita jemaat di GBIWC itu ingat ya. Kadang-kala orang baik sama kita itu kita gampang lupakan. Tapi coba orang jahat sama kita. Sampai 7 turunan. 7 turunan, 8 tanjakan, berapa miringan, berapa belokan. Oke. Namun firman Tuhan kepada bangsa Israel di akhir masa penaklukan karena memberikan kita kepastian mutlak, Tuhan tidak pernah berutang terhadap janjinya. Apa yang dikatakan terhadap firman-Nya dia tidak akan mengutanginya atau tetap dia lakukan. Berikut ya, next. Berikut saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya. Sama seperti ini saudaraku, yang kenapa saya angkat tema ini karena ilustrasi ini saudara. Bapak Ibu pernah, sini ada tukang jam. Saya pernah dulu di Kota Tua, itu di jalan apa itu, Pinang Sia situ ya. Ini om-om yang tua ini kalian tahu nih. Itu kan dulu ada tukang jam gitu ya. Nah, saya perhatikan itu dulu saya perhatikan. Ini orang kampung tapi datang di Jakarta jadi lihat di situ juga. Itu jarum jam itu memang telanjang gitu dibuat begitu. Ini harusnya jalan begini tapi di mesin di dalamnya kayaknya berlawanan. Pernah lihat gitu nggak? Di dalamnya tuh geriginya itu kalau di luarnya lihat jarum jamnya kelihatan puternya kan segini kan. Tapi di belakangnya di dalam itu kelihatan berlawanan gitu kan. Nanti buka jam itu nanti lihat di dalamnya kayak gitu. Nah, seringkali gitu saudara. Gerigi dia, seorang pembuat jam tangan mewah menyusun ratusan gerigi kecil yang rumit di dalam sebuah jam. Jika kita lihat gerigi itu satu persatu, mereka tampak berputar ke arah yang berbeda-beda. Bahkan ada yang terlihat berputar melawan arah jarum jam. Bagi mata orang awam itu tampak kacau. Namun bagi sang ahli tahu bahwa setiap putaran baik maju maupun yang maju sesuai arahnya atau mundur, semuanya itu sedang bekerja sama untuk menggerakkan jarum jam tepat pada detiknya. Jadi jarum ada yang geraknya mundur, ada yang geraknya maju, tapi semuanya itu dia bergeriginya itu bergerak menuju kepada jarum jamnya, memastikan jarum jamnya harus tepat, 1 detik itu pas. Nah ini. Demikian juga hidup kita, mungkin ada peristiwa yang terasa seperti mundur atau berhenti, tetapi di tangan Sang Pencipta segala sesuatu sedang dirangkai menuju sebuah titik yang namanya Dia pasti genapi dalam kehidupan kita. Amin. Ada kalanya kelihatan hidup ini stagnan, atau ada kalanya hidup ini kayaknya berhenti, ada kalanya hidup ini kayaknya nggak maju-maju, gitu-gitu aja. 2025 ya gitu ini aja. Habis selesai tahun baru, kan nggak ada berubah kan? Apakah begitu 2026 tiba-tiba aja muka-muka yang lebih glowing gitu atau? Mari kan di mobil sama istri kita, dia ulang tahun jadi saya ajak makan.
kita kita anak-anak gitu kan. Terus saya lihat dia di sini, saya lihat di sini ada apa kayak jerawat lah juga. Saya bilang, kenapa itu bintik-bintik? Maklum kurang kurang perawatan. Anak saya yang cowok sama cewek dengar ini, yang cewek yang dengar. Jadi saya bilang kita mau kasih mama hadiah juga bingung. Kenapa? Karena kalau kita beli barang dia bilang kurang kegedean lah, kurang ukuran lah apa. Nah si anak yang cewek bilang begini, aku dengar mama bilang kurang perawatan. Jadi kami pergi cari alat perawatan. Tapi yang ditodong kokonya lu yang bayar buat kasih hadiah ke mamanya. Saudara, kan gak ada perubahan. Kelihatannya semuanya stagnan atau mundur, atau mungkin kelihatannya kalau kita hidup sekarang ya, kalau kita makin tua, kelihatannya kita seperti balik lagi kayak anak, iya kan? Jangan salah loh, hari ini kita gagah-gagah, kalau kita sudah tua juga, ya kan? Balik lagi ya Om ya, mesti dituntun, mesti di. Oke, berikutnya saudaraku yang set. Nah ini saya kasih tabel kepada Bapak Ibu tentang janji yang dilakukan oleh apa yang firmankan Tuhan. Tuhan berfirman, wah kekecilannya. Jadi Tuhan berfirman kepada Musa, kayak boleh, thank you. Jadi kayak boleh gede. Ini kata kepemilikan tanah, karena Tuhan berjanji di Kejadian pasal yang ke-15 ayat 18 digenapi di Yosua pasal 21 ayat 3. Tuhan berjanji di keturunan yang besar. Aku akan membuat keturunanmu sangat banyak seperti debu di tanah. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-16 digenapi di Yosua pasal 1 ayat 20 ayat 2. Kemenangan atas musuh di Kejadian pasal 22 ayat 12 digenapi di Yosua pasal 21 ayat yang ke-44. Dan apalagi penyertaan Tuhan. Kejadian pasal 28 ayat 15 digenapi di Yosua pasal 1 ayat 5. Masa perhentian di Kejadian pasal yang ke-15 14 digenapi di Yosua pasal 21 44. Semua yang difirmankan tentang kaum Israel, apa yang difirmankan tentang kaum Israel itu semuanya digenapi. Bahkan di statusnya semuanya terpenuhi. Terhadap Yosua Tuhan berfirman, terhadap kaum Israel Tuhan berfirman, semuanya terpenuhi. Amin. Allah yang sama. Tahun 2026 di GBI Double C, saya percaya semua harapan kita dan doa kita tolong isi. Dan saya juga mau serius dengan Bapak Ibu, bukan sekedar saya kasih Bapak Ibu isi, ya udah lupa. Saya juga mau serius, tetap semua satu-satu. Maka saya minta nomor, nama, tanggal lahir segala. Kenapa? Karena saya mau data supaya saya mau benar-benar mau serius. Kita berdoa bersama-sama untuk sebuah doa yang Bapak Ibu naikkan. Amin. Sampai kita melihat benar tidak apa yang Tuhan firmankan, semua terpenuhi atau tidak. Berikut, next. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ada 3 langkah agar semua janji Tuhan itu digenapi dalam hidup. Bagaimana caranya? Ada 3 langkah supaya apa yang difirmankan Tuhan itu benar-benar digenapi dalam hidup kita. Yang pertama, berikut, next. Yang pertama ada saudara, yang pertama ada menyelaraskan perkataan dengan firman. Menyelaraskan ucapan kita dengan firman Tuhan. Maka kan bahasa Inggrisnya kerennya alignment. Ada yang saya harus todong kan. Tiap kali saya nggak tahu, sini kok tanya kok. Lama-lama kan saya juga ngerti bahasa Inggris kan. Apalagi kan saya ada satu jemaat kita di Amerika, tiap kali dia telepon ada suaminya di sebelah. Suaminya kan ngomong bahasa Inggris terus kan. Saya suka goda dia, suaminya. Hello, halo Mister, halo. Dia julukin diri good man, hello good man. Jadi ngomong bahasa Inggris gitu kan. Nah saudaraku, jangan biarkan keluhan membatalkan iman kita. Mulailah memperkatakan apa yang Tuhan katakan tentang masa depanmu, bukan apa yang situasi katakan. Mulailah kita menyelaraskan apa yang Tuhan katakan tentang diri kita, bukan apa yang dunia katakan tentang diri kita. Bukan apa yang orang lain katakan tentang diri kita, tapi coba kita melaraskan ke apa yang Tuhan katakan tentang diri kita. Coba kita lihat di Alkitab, adakah Tuhan berkata bilang begini, aku mengutuki engkau, aku membinasakan engkau, aku apalagi
mencelakakan engkau? Enggak. Alkitab bilang gini, aku punya rancangan-rancangan terhadap kamu tentang masa depan kamu yang penuh dengan harapan. Aku menyertai engkau, aku menolong engkau, aku memulihkan engkau, aku menyembuhkan engkau. Itu kata-kata yang kita dapatkan. Nah, janji Tuhan di mulut ini karena kita gampang kita mengucapkannya, gampang kita berkata bahwa Tuhan itu baik, tapi hati ini belum tentu ngomong bilang Tuhan itu baik. Ya, mulut ini kita gampang bahwa Tuhan itu hebat. Kata pujian sering kita nyanyikan itu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tapi di hati ini belum tentu. Hati ini lagi dongkol, hati ini lagi emosi, hati ini apa lagi? Hati ini lagi penuh dengan kedengkian, penuh dengan amarah. Penting saudara, selaraskan perkataan kita dengan hati kita. Itu gak gampang. Itu gak gampang. Tapi kita mau supaya jemaat di GBI, saya mau supaya jemaat di GBI WC, kita mau coba praktekkan itu. Menyelaraskan perkataan kita dengan hati kita. Amin. Yang kedua, berikutnya. Saya berikan ilustrasinya begini saudaraku yang sekasih dalam Tuhan Yesus. Bayangkan Anda adalah seorang arsitek, asisten arsitek. Tuhan sudah memberikan cetak biru, yaitu firman yang sangat megah untuk hidup kita. Namun setiap kali kita melihat tanah bangunan yang masih kosong dan berlumpur, kita malah berkata, ini tidak mungkin jadi, tempat ini terlalu kotor. Ketika Anda mengeluh, Anda seolah-olah sedang merobek cetak biru tersebut. Saya pernah pelayanan di Muara, waktu kebakaran di Muara Baru. Saya waktu datang ke situ benar-benar lihat lumayan juga. Kenapa? Lihat di sebelahnya itu rumah mewah, rumah bagus sekali. Tapi di sini saudara saya lihat, waduh, ini lumpur, ini becek, ini kotor, ini amburadul dan sebagainya. Tapi saya bisa melihat, ini tadinya ini sebelum rumah itu mewah-mewah, saya percaya bahwa itu rumah sebelum dia jadi rumah yang bagus, sebelumnya dia pasti pun seperti ini. Seringkali saudara, ketika kita ini lihat, Tuhan bilang begini, aku akan menyertai kamu dan menolong kamu dan memberkati kamu. Aku akan memulihkan keadaanmu, aku pasti melindungi dan menyertai engkau. Tapi ketika kita lihat keadaan ini, mana mungkin. Maka kan ada seorang bilang begini, dia lebih suka tutup mata daripada buka mata. Kenapa? Waktu dia tutup mata dan dia berdoa. Waktu dia tutup mata dan dia berdoa, dia melihat segala sesuatunya mudah. Dia melihat segala sesuatu mudah, dia tutup mata, dia berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan tolong saya, Tuhan lindungi saya. Semuanya kelihatan mudah, tapi ketika dia buka mata dia lihat, kayaknya gue gak mungkin sembuh, kayaknya gue gak mungkin berhasil, kayaknya gue gak mungkin. Nah disitulah saudara, seringkali kita lupa bahwa elemen berarti meskipun mata kita melihat lumpur, mulut kita tetap berkata gedung ini akan berdiri kokoh sesuai dengan rencana arsitek agung kita. Sekalipun mungkin kita lihat keadaan kita, saya lihat keadaan ini, kayaknya tidak mungkin, kayaknya tidak bisa, kayaknya saya tidak mungkin bisa melewatinya. Toh juga 2025 lewat toh. Ya kan? Doa om ya. Ya om ya. Lewat ke om ya. Ya kan? Ada banyak orang tahun sebelumnya, teman saya begitu masuk di tanggal yang keempat bulan seperti ini, umur masih muda, 50 lebih, tapi sudah, amin. Maka kalau kita masih hidup sampai hari ini, tetap percaya itu. Ya, kedua, berikutnya, nah, saudara saya kasih sedikit ilustrasi bandingkan dengan ayat firman Tuhan gini. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dia dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi tolong kita tahun 2026 kita coba menjaga perkataan kita. Amin. Hati-hati dengan omongan kita. Bahkan Matius pasal 12 ayat 36 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Keras gak? Keras. Jadi kita coba
Tutur kata kita ini harus diperhatikan dengan baik. 2026, kata-kata kita yang suka bodoh-bodohin orang. Kata-kata kita yang sudah maki-maki orang. Kata-kata kita yang penuh dengan pondok rangon. Pondok Ragunan. Pondok Rangon kan mati lu kan. Pondok Rangon kan matian semua di situ kan, atau pondok kebun binatang. Kita rubah kata-kata kita. Kenapa? Kata-kata kita yang sia-sia itu diambil loh. Itu kata-kata kita cuma ngomong bilang begini, bego lu, goblok lu. Itu dipertanggungjawabkan. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saya nggak bayangin begitu Tuhan menghakimi kita nih nanti di surga nih. Begitu buka, panggil, Kempertatiti, maju kan. Ini ada kata-kata yang sia-sia. Lu sebagai pendeta, sebagai gembala, lu bilang orang goblok lu, tolol lu. Ini kenapa lu bisa? Habis dia kesal sih Pak. Habis dia juga nakal sih Pak. Kasih Tuhan. Jadi saya ngomong, ini dihakimi, dipertanggungjawabkan menurut di hari penghakiman. Jadi hati-hati dengan ucapan kita. Kata-kata kita. Nah, karena menurut ucapan yang kau benarkan, menurut ucapanmu pula yang kau akan dihukum. Berikutnya. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seperti ini saudara. Di dalam situasi, di dalam lift kantor Sudirman yang penuh sesak. Ini ada kerja di Sudirman, ada gak? Ya, ini misalnya ada dua orang karyawan, yang satu namanya Budi, yang satu namanya Andi. Budi mengeluh, misalnya Budi mengeluh nih. Aduh Di, mati kita, cicilan naik, gaji apa? Segini-gini aja, adakah? Iya kan, cicilan kan naik. Gaji cuma segitu kan, cicilan tiap. Yang membuat orang itu nafasnya turun naik itu bukan karena jantungnya enggak, so. Banyak cicilannya, saudara. Udah pernah coba belum? Saya coba pernah. Waktu masih cicil rumah, anak masih kuliah. Itu udah kayak gimana ya? Kayak kelabakan banget gitu kan. Terus jadi gitu ngepres banget. Lalu saudara, jadi si Budi mengeluh, alignment ini adalah seperti Andi bilang ini, jangan gitu Bud, jaga mulut. Gue lebih suka menyebut Jakarta itu jaminan karunia Tuhan nyata. Jadi ini si Budi ini mengeluh tentang Jakarta ini, Jakarta itu jaring kata-kata ratapan, jadi penuh dengan ratapan. Jadi Jakarta ini penuh dengan ratapan. Tapi alignment itu kata-kata yang benar itu seperti Andi. Jangan gitu Bu, jaga mulutmu. Gue lebih suka menyebut Jakarta itu jaminan karunia Tuhan yang nyata. Kalau lu bilang mati kita, nanti kalau malaikat lewat bilang amin gimana? Saya pernah saudara, teman saya pelayanan. Tiap kali kalau dia dapat sedikit masalah, mati deh gue nih. Mati. Lu, Bapak Ibu tahu nggak? Saya karena lihat dia ngomong, dia tiap kali dia panik mati deh gue, mati gue ini. Saya sering kerjain dia. Saya sering bikin dia panik, saya sering bikin dia supaya dia kelihatan dia panik. Jadi mati dia gue nih, mati. Dan benar saudara. Benar, mati benaran saudara. Saya bilang, Om hati-hati dengan ucapanmu. Om hati-hati dengan kata-katamu. Lah kalau malaikat lewat bilang amin, mati lu, mati kita. Ya kan? Jadi kita harus jaga ucapan kita. Sekalipun situasinya mungkin berkata bahwa kita susah. Tapi kita tetap berkata bahwa saya hari ini kelihatannya susah. Kelihatannya tidak mungkin maju. Kelihatannya kayaknya seperti orang biasa. Tapi saya percaya bahwa satu kali kelak saya menjadi besar. Amin. Kan kita nggak tahu. Emang ada yang tahu Jokowi bisa jadi presiden? Enggak. Emang ada yang tahu Prabowo berapa kali bisa jadi presiden? Enggak. Tapi bisa jadi dia presiden. Ada juga gitu kan. Ada. Apakah kita tahu orang-orang yang berhasil di luar sana? Apakah mereka menjadi orang berhasil karena kucu-kucu tiba-tiba langsung berhasil? Enggak. Mereka merangkak dari bawah. Amin. Yang kedua, berikutnya. Yang kedua adalah saudaraku yang sakit. Yang kedua ada 3 langkah. Yang kedua adalah ketaatan dalam perkara kecil. Kita bukan hanya jaga ucapan kita juga, tapi kita juga harus belajar dalam hal-hal kecil. Bayangkan Anda berdiri depan sebuah gerbang istana yang sangat besar, namun Anda tidak punya kuncinya. Tiba-tiba Tuhan meminta Anda untuk memunguti sampah-sampah kecil di sekitar jalan menuju gerbang itu. Misalnya ya, ini kasih ilustrasi. Misalnya gini,
Jadi kita mau pergi ke istana. Sebuah istana yang di dalamnya isinya ada hadiah, ada emas, ada cek, ada apalah di dalam. Tapi kita mau masuk ke istana itu kita nggak punya kuncinya. Tapi ada suara bilang begini, pungutin sampah-sampah itu. Gimana menurut Bapak Ibu? Ada suara bilang, tuh sampah-sampah tolong lu berapin dong. Itu daun-daun jatuh lu sapu-sapuin ya, lu kumpul-kumpulin. Kira-kira Bapak Ibu kalau jadi kayak gitu kira-kira gimana? Kan gue mau pergi ke istana, gue mau ketemu dengan presiden, gue mau dapat hadiah. Kok gue disuruh pungut sampah? Kaitannya apa? Masalahnya adalah kamu nggak punya kuncinya untuk masuk, kamu nggak punya tiketnya untuk masuk, kamu nggak punya legalitasnya untuk masuk. Kamu harus punya itu. Tapi masalahnya adalah bagaimana saya memperolehnya, bagaimana saya mendapatkannya. Suara itu bilang begini, pungut sampah. Nah, waktu kita hal yang kecil itu kita taat lakukan, ternyata di sini saudara, namun saat Anda setia dan tunduk melakukan tugas kecil itu tanpa protes, Anda menemukan sebuah kunci kecil yang tersembunyi di balik tumpukan sampah tersebut. Dan ternyata waktu kita urus-urus sampah itu, ternyata di situ ada kunci untuk membuka istana itu. Demikian juga kehidupan kita. Kalau ada suara Tuhan, suaranya berkecil, bertobat. Kita bertobat. Sekalipun itu hal yang kecil, kita mau dapatkan berkatnya. Saya mau berkatnya Tuhan, saya mau berkatnya saja Tuhan. Tapi ada suara kecil begini, ampuni dulu. Lalu kita bilang gini, apa hubungannya ampuni dan berkat? Kalau Tuhan mau berkati, berkati. Apa hubungannya dengan ampuni? Ya siapa tahu kan? Itu ampun itu kan seperti sampah. Tapi Tuhan mau kita lakukan setia dalam perkara yang kecil itu dulu. Step by step. Maka ternyata waktu kita ampuni, Tuhan membuka jalan. Maka saya catat sini, seringkali tugas kecil yang terasa tidak relevan sebenarnya adalah cara Tuhan memberikan kunci untuk membuka pintu keberhasilan dalam kehidupan kita. Jadi ada hal-hal kecil yang seringkali ditugaskan kepada kita. Saya Pak Ali tahu ya, dulu saya di pelayanan di Wadah Full Gospel, Pak Apin juga tahu, seringkali tugas kecil itu sambut tamu, ya kan, sambut tamu ya Pak ya, itu kan sambut tamu di depan. Tuh teman-teman, bukan di gereja, ini kita ngomong di Wadah Full Gospel. Tapi ketika mereka sambut itu, dia ternyata terima berkat besar. Kenapa? Dia bilang gini, saya harus perbaiki diri saya harus berubah. Saya tadinya merokok, saya berhenti merokok. Saya tadinya peminum, saya berhenti minum. Ternyata merubah karakter dia terima jabatan itu. Berikut, next. Berikutnya saudaraku yang saya kasih dalam dibandingkan dengan firman Tuhan berkata begini di dalam Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Kalau kita setia dalam perkara-perkara kecil, pungutin sampah yang kayaknya enggak ada kaitannya, ada hubungannya, Tuhan perhatikan kita. Amin. Di 1 Samuel pasal yang ke-15 dan 22. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba. Ini ada satu peristiwa, hal sepele. Samuel bilang kepada Saul untuk tunggu, saya datang baru kamu korban persembahan. Tapi karena di masyarakat situ udah desak dia, ayo cepatan dong. Samuel nggak buka. Akhirnya didesak, si Saul itu dia tidak boleh memberikan korban persembahan, tapi dia lakukan. Waktu dia lakukan, kucu-kucu Samuel muncul. Di situ hal yang kecil. Sejak itu Saul ditolak jadi raja gara-gara hal kecil. Amin. Hal kecil itu ternyata kalau kita taat lakukan, kita akan dipromosikan Tuhan menjadi yang besar. Amin. Hal-hal kecil. Gereja-gereja yang kecil, Tuhan pasti promosikan jadi gereja besar. Amin. GBI Double C. Ini ada deh, saya tahu saya ini.
dari awal juga nih Bu Leni, dan tahu kita dari awal kecil. Hater saya juga lumayan gede. Gereja udah kecil, hatersnya gede lagi. Kan saya jadi panik kan. Saya awalnya panik saudara, awalnya panik. Kenapa? Saya waktu buka gereja kan, saya kalau cerita itu, jadi saya buka gereja, baru mulai gitu kan. Nah saya agak sedikit out of box lah kayak gitu. Satu saat saya bikin gereja, bangun gereja ini, jadi ada pasang spanduk lah gitu. Gereja sebelum saya ini, saya sama teman. Jadi ada pendeta besar, tulis spanduk gede juga, pasang di pluit situ. I am here. Pasang foto dia besar, tulis kata-kata besar, I am here. Saya pasang logo GBI besar, gue tulis we are here. Itu orang yang bikin pasang itu spanduk bersebelahan. Dia di sebelah sini, saya di sebelah sini. Tengah malam saya di Jawa Timur, di Pare sana. Pak, kami minta spanduk Bapak turunin, Bapak ilegal. Padahal saya nggak tahu, mereka tidak tahu, saat di bawah tulis pos PI. Kan kita main kata-kata kan. Jadi saya di ultimatum juga kan, saya di gini. Oh ini ilegal, ini gini. Saya bilang, Bapak lihat baik-baik, di bawahnya ada catatan pos PI. Jangan Bapak lihat I am here-nya, tapi Bapak lihat we are here-nya. Saya pernah saudara, hal-hal yang kecil, tapi saya punya hatersnya orang gede. Jadi dari situ saya bilang begini, saya pasti besar. Amin. Saya pasti besar. Kenapa? Karena hal-hal yang kecil, saya ini gak ada apa-apanya dibanding dengan dia. Dia jemaat udah puluhan ribu. Dia orangnya sudah banyak dan dia udah terkenal. Kan pun saya hilang, saya jadi bingung. Tapi saya tahu orangnya di mana. Saya pulang, saya cek lagi, muncul lagi. Ternyata dia nggak bisa. Kenapa? Kau sudah sinkron dengan handphone, laptop semua sudah sinkron dengan nomor saya. Jadi kalau lu mau ambil, tapi habis itu saya ambil kembali lagi. Saya kayak gitu saudara. Hal yang kecil. Dari situ saya yakin bahwa gereja kita kecil, tapi kita setia dalam perkara kecil. Tuhan akan menjadi kita lebih besar. Amin. Berikutnya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini kita sedikit humor sedikit dulu ya. Waktu sudah habis, tapi tidak apa-apa. Kita di sini, kita sesuka kita lah. Ini sama seperti seorang pengendara motor bernama Jono merasa sangat terburu-buru. Hati kecilnya bilang, ini judulnya menunggu lampu merah di perempatan Tomang sini. Ini udah, kalau teman-teman sini udah pernah ini. Saya mau pulang ke rumah saya sampai sini, saya ketahan pakai motor pada 1 jam saya di sini nih. 1 jam saya di sini. Pada mau putar begini doang, dari situ mau putar begini doang. Itu 1 jam. Nah, Tomang yang lamanya seperti menunggu jodoh. Ada yang sini lagi menunggu jodoh? Daniel udah ya, Daniel ya. Seorang pengendara motor bernama John merasa sangat terburu-buru. Hati kecilnya bilang, sabar John, tunggu lampu hijau. Tapi egonya bilang, terobos saja, mumpung gak ada polisi. Kadang kita kayak gitu kan. Terobos saja, gak ada polisi ini. Ternyata di Tomang sini ini saya sering itu. Begitu kita terobos di depannya. Selamat siang Pak. Siang juga Pak. Siapa bilang ini mah? Bisa kasih lihat SIM? Saya kasih lihat SIM. Ini mau diselesaikan secara apa? Apakah mau dibantu? Secara hukum saja. Saya kasih SIM saya kasih STNK saya. Mau proses bagaimana? Saya ambil dulu di mana nih? Saya lupa di daerah situ. Saya pernah ditilang kayak gitu kan. Saya bilang silakan ambil SIM saya dan tilang. Karena saya nggak tahu, ada waktu itu di Ancol kalau nggak salah. Itu ternyata di situ ada lampu merah, itu nggak boleh terobos. Gue lihat orang juga ikut lurus, gue ikut lurus. Ternyata di depannya dia ada. Kok ada dia nongol? Kan kayak gitu kan. Kadang-kala kita kayak gitu. Polisi di Indonesia, ya kan? Tapi sekarang sudah dibuat CCTV. Jadi hati-hati juga yang nggak pakai safety belt itu nanti ditangkap. Tiba-tiba surat tilang datang. Nah seringkali kayak gitu saudaraku. Nah saat Jono tadi berhenti di belakang, ternyata ada 2 meter ada polisi. Pesan moralnya gitu saudara. Seringkali ketatan kecil berhenti di lampu merah bukan cuma soal aturan, tapi cara Tuhan menyelamatkan kita, dompetmu, dari perpuluhan paksa oleh Pak Polisi.
Kan gitu. Mau damai atau kita kasih gitu kan, si 50.000. Saya pernah ditilang di mana ya? Saya lupa kayak di Jelambar sini. Jelambar ini sering tuh, Jelambar. Nah itu sering saya dari sana mau ke ada kerjaan. Tiba-tiba memang saya SIM sudah mati lama kan. Lalu dia, SIM mati, Bapak kena 500.000. Terus saya bilang, bagaimana Pak, ada peraturan lain? Ada loh saudara. Ada saudara, ternyata ada, dikasih tunjuk saya. Ada pasalnya, dikasih tunjuk pasalnya di belakang bukunya. Ada 250, ada peraturan lain lagi? Oh nggak ada lagi, kalau ini udah nggak ada lagi. Oh kalau nggak ada ya sudah. Yaudah saya Pak tilang aja deh, saya bayar di mana kan, saya juga bilang tilang aja deh. Oh nggak apa-apa, Bapak mau ini juga boleh, mau ini juga boleh. Enggak, saya mau tilang aja. Nggak apa-apa Pak, Bapak ini aja juga. Ada berapa Pak, Bapak adanya? Saya nggak bawa duit, saya bilang. Masalahnya saya nggak bawa duit, cash di dompet. Jadi gimana Pak? Nggak apa-apa, ada berapa aja? Ada 10.000. Oh yaudah. 10.000 juga mau. Itulah kita di Indonesia saudara. Jadi kadang-kala aturan itu dibuat untuk dilanggar. Dibuat untuk apa? Negosiasi. Jadi kita harus hati-hati juga. Hal-hal kecil saudara. Tapi dalam kita taat, Tuhan akan menjaga hati kita. Amin. Berikut yang ketiga. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga adalah saudaraku yang saya kasih data. Langkah yang ketiga adalah menjaga ketekunan di masa penantian. Nah, waktu masa-masa penantian itu tetap kita tekun. Amin. Tekun saja berdoa. Mau hari ini jawab, besok belum jawab, minggu depan belum jawab, tahun depan belum jawab, 5 tahun lagi belum jawab. Kita tetap tekun berdoa. Amin. Maka kan saya pernah bilang harus miliki iman yang benar. Jangan miliki iman asal-asalan. Iman yang benar itu artinya hari ini saya doa belum dijawab. Besok saya doa belum dijawab. Lusa saya berdoa belum dijawab. Teruslah saya berdoa. Sekalipun doa saya tidak dijawab. Nah itu. Mengapa kita harus tekun? Karena gini saudara. Kelelahan emosi, merasa lelah karena sudah berusaha namun keras. Namun belum ada hasil. Kayak gitu saudara. Perbandingkan sosial, melihat orang lain sudah sampai lebih dulu sehingga kita merasa tertinggal. Ketidakpastian, tidak tahu kapan masa penantian itu akan berakhir. Bagaimana saya menyelesaikan masa penantian itu? Bagaimana cara supaya saya tekun di dalam masa kesulitan? Berikutnya adalah saudaraku yang saya bikin tabel-tabel seperti ini adalah strategi penjelasan fokus pada proses. Fokus pada, jangan hanya melihat hasil akhir, hargai kemajuan setiap hari. Jangan lihat masa akhirnya, wah kok gue gak dijawab. Hargai dulu proses kecil yang sedang digenapi. Jangan lihat proses besarnya dulu. Setiap kecil apapun perubahan itu, hargai itu. Amin. Yang kedua, kelola ekspektasi, terimalah bahwa ada hal yang di luar kendali kita. Misalnya kita udah berdoa, tapi kalau diizinkan Tuhan meninggal, ya kita jangan paksa juga ya kan. Kita berdoa supaya orang tua kita sembuh, kita berdoa supaya dia pulih. Ada orang yang gitu. Kan saya pernah urus di Husada. Karena dia berdoa, kita doa satu tim. Doa-doa tapi mamanya enggak, malah mamanya meninggal. Udah meninggal, mama bawa ke rumah duka. Sampai di rumah duka dinyanyiin. Kan dia bilang, gue lagi sedih, kenapa dinyanyiin? Lu orang ledekin gue ya? Akhirnya dia keluar, dia marah-marah, dia keluar, lalu ditegur, dia keluar, dia buka baju, dia telanjang keliling kota Jakarta. Tengah malam keluarga telepon, pakai tolong bantu cari. Cari-cari, lapor polisi, pos polisi mana-mana enggak dapat. Pagi-pagi dapat muncul di Indosiar, ada di Blok M. Mulutnya udah kekunci. Kenapa? Karena ekspektasinya terlalu di luar kendali. Lalu cari komunitas. Kita harus berada di satu komunitas yang dimana komunitas itu kalau orang bilang begini, komunitas yang selalu memberikan kita hal-hal positif. Misalnya kita sering bergaul dengan orang tolol, bego, kata-kata itu terus. Lama-lama kita juga ikut. Tapi coba kalau kita bergaul dengan komunitas yang selalu kata-kata membangunkan,
menguatkan. Lu tenang, Tuhan pasti tolong lu. Lu tenang, Tuhan pasti buka jalan. Lu tenang, Tuhan selalu berikan kekuatan kepada kamu. Itu kita akan membentuk kita menjadi lebih baik. Lalu yang berikutnya adalah ingat tujuan Allah. Ingat kembali alasan mengapa kita memulai perjalanan ini. Dalam rumah tangga. Kenapa kita harus menikah? Apakah sampai hanya sekedar aku ribut berantem, bubar, selesai, kelar? Enggak, saudara. Oh, kalau gue ceraikan nanti gue bisa kawin. Enggak, saudara. Nanti ganti lagi juga sama masalahnya. Jadi tujuan apa kita menikahnya? Itu di mama tante sampai kakek nenek. Karena tahu kenapa kita pilih bersama. Ya kan? Amin. Oke, saya rasanya itu saja karena kita waktu sudah selesai. Berikutnya coba. Oke, saya rasa sampai 3 langkah itu saja. Kiranya renungan hari ini biarlah memberikan kita kekuatan dan motivasi bahwa kita harus menjaga perkataan kita setia dalam perkara yang kecil dan juga kita mau tekun sekalipun dalam masa penantiannya lama banget. Tetap tekun saja sama Tuhan. Amin.